Halo teman-teman, seperti biasa kali ini kita akan kembali melanjutkan rangkuman daripada series Grand Season 3 episode 2, di mana pada episode sebelumnya menjadi momen paling menyedihkan bagi Martin CS karena Simon yang merupakan sahabat memutuskan untuk bunuh diri. Hal itu sendiri dimaksudkan untuk menyadarkan bahwa ide dari rencananya Stan adalah sesuatu yang salah besar. Menurut Simon, manusia adalah manusia dan tidak bisa diubah apalagi hingga dikendalikan oleh virus. Entah apakah setelah Simon memutuskan bunuh diri yang tujuannya adalah tindak penolakan daripada rencana Stan, apakah Rasmus akan memikirkan kembali bahwa gagasan maupun idenya adalah sesuatu yang salah, yakni ingin mengubah seluruh manusia menjadi seperti dirinya. Yaudah yuk, tanpa berlama-lama lagi langsung saja masuk ke alur ceritanya. Episode 2 dibuka dengan memperlihatkan luasnya sungai di mana arus sungai membawa Simon ke tepian sungai. Singkatnya, setelah cukup lama di tepian sungai, akhirnya Simon pun dapat ditemui oleh seseorang. Yap, sebuah keajaiban kali ini menghampiri seorang Simon karena Simon tidaklah meninggal melainkan ia hanya pingsan saja dalam waktu yang cukup lama. Juga ternyata yang membawa Simon ke tempat ini adalah seorang Daniel. Tidak kenal maka tidak sayang, maka ketiganya pun saling memperkenalkan dirinya untuk dapat saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Berhubung tempat ini adalah tempat yang tidak bisa dideteksi oleh Apollon, ditambah lagi alat pelacak yang dikhususkan untuk mengetahui keberadaan Simon diklaim oleh Daniel sudah mati. Untuk itu Daniel menyarankan agar Simon tidak terburu-buru pergi dari sini alias Simon diperizinkan untuk tinggal di sini. Entah itu sementara, waktu yang lama, atau selama-lamanya. Serta kakak beradik ini berjanji akan menjaga Simon layaknya keluarga sendiri selama di sini. Pasca kehilangan kakaknya, Sarah tahu bahwa saat ini Rasmus tengah bersedih. Keduanya juga mengklaim bahwa keduanya dapat merasakan apa yang tengah dipikirkan baik itu Rasmus dan Sarah. Seolah-olah Rasmus dan Sarah menjadi satu dan sama. Inti dari ini adalah keduanya kini mempunyai ikatan yang kuat sehingga dapat merasakan satu sama lain. Berarti jika terwujud cita-citanya Stan, maka mereka yang mampu hidup berdampingan dengan virus akan mengalami hal yang sama, yaitu memiliki ikatan yang lebih kuat. Tidak ingin membuang waktu lebih lama, lantas Rasmus mengajak Sarah menemui Stan beserta yang lainnya untuk memberitahu bahwasannya Sarah adalah bukti kedua setelah dirinya bahwa manusia bisa hidup berdampingan dengan virus sehingga Rasmus dan Sarah bisa menyelamatkan seluruh umat manusia. Pasca tertangkap dan dihajar habis-habisan oleh Apollon, lalu yang terakhir prajurit daripada Apollon memutuskan untuk membuangnya. Sembari makan, Daniel bertanya mengenai alat tersebut sebenarnya difungsikan atau ditunjukkan untuk apa dan siapa. Alat tersebut sendiri merupakan pelacak yang digunakan oleh CS-nya untuk dapat menemukan dirinya. Simon kemudian bercerita bahwa di luar zona sana juga ternyata virus sudah ada di mana-mana. Untuk kemudian Daniel mengajak Simon untuk melihat keadaan di luar yang kemungkinan Simon akan bahagia dan senang melihatnya. Meskipun ini sederhana, tetapi sejujurnya Simon bahagia melihat keadaan di sini masih asri tanpa adanya virus. Seperti kebanyakan pria pada umumnya, tugas pertama yang harus dilakukan oleh Daniel adalah dengan memperkenalkan dirinya, dan itu sudah ia lakukan. Tugas kedua yaitu melakukan pendekatan untuk mengetahui lawan jenisnya adalah orang yang seperti apa dan bagaimana. Setelah menentukan dengan berpikir panjang bahwa ia adalah orang yang cocok, barulah tugas yang terakhir ialah masuk pada proses eksekusi atau orang kita biasanya menyebut penembakan. Proses penembakan sendiri merupakan yang paling mendebarkan karena jelasnya hanya ada dua jawaban, diantaranya adalah iya atau tidak. Iya yang berarti menerima, sementara tidak yang berarti menolak. Berpindah dengan Sarah yang kini dipasangkan elektrode, lalu kemudian menyimpulkan bahwa Sarah saat ini sama seperti Rasmus, yaitu manusia yang mampu hidup berdampingan dengan virus mematikan. Informasi ini sendiri benar-benar membuat Stan senang, karena berarti apa yang menjadi mimpinya selama ini bentar lagi akan dapat terwujud, yakni membuat manusia baru. Namun poin akhirnya adalah hidup kekal selama-lamanya. Untuk kemudian Rasmus bertanya apakah hal ini bisa segera dikerjakan. Sayangnya hal itu tidak bisa dilakukan sebelum Apollon menemukan bagaimana cara memasukkan virusnya ke dalam tubuh tanpa membunuh manusianya. Seperti yang terjadi saat ini pada Rasmus dan Sarah. Di sini Daniel mengajak Simon ke danau, tujuannya adalah untuk menghibur Simon karena ia tahu bahwa hari-harinya Simon selalu saja bergelut dengan yang namanya masalah. Jeg kan huske min bror og jeg
der om sommeren. Vi havde også en sø tæt på, hvor jeg voksede op. Det lyder virkelig dejligt. Hvem er du? Altså, hvem er du? Beda halnya dengan Martin yang diputuskan untuk dibuang oleh Apollon. Nah, si Patrick bisa dikatakan lebih beruntung dalam hal ini. Karena setelah Vi mengatakan bahwa Patrick adalah ayah dari anak yang berada di kandungannya, namun harus dengan atap yang sama atau tidur bersama. Setelah kepergian perempuan tersebut, Vi memberitahu pada Patrick mengapa dirinya memilih untuk sementara waktu ini bersama dengan Apollon. Yaitu karena sejauh ini dokter ataupun perawatnya tidak ada niatan jahat. Vi skal afsted. Vi kan ikke flygte nu, ikke? Okay, hvad har du tænkt dig? Hvad? Vil du bare på, at han er psykopater? Fordi Rasmus er her. Simone hoppede ud fra en fucking bro. Hun skal kortlægges i eksakt hvilket tilstand. Ketika keduanya tengah berdebat, sesaat pandangannya teralihkan setelah mendengar suara Sarah. Tanpa berpikir panjang, Vi pun langsung mendekati suara tersebut dan betapa kagetnya ia melihat Sarah dapat hidup kembali. Mengingat Sarah adalah seorang ahli biologi yang paham tentang virus, maka Sarah berharap Vi dapat bekerja sama dengan Stan untuk menyelesaikan apa yang saat ini tengah menjadi kendalanya. Keinginan tersebut pun disetujui oleh Stan untuk bergabung. Mengetahui itu, lantas Patrick juga memutuskan untuk ikut dengan Vi. Oleh karenanya Martin tidak ada kepentingan lagi di sini. Maka dari itu Stan mengutus untuk anggotanya menyingkirkan Martin. Ketika keduanya tengah menyusuri indahnya tempat ini, lalu keduanya pun dipanggil oleh ayahnya Daniel. Lantaran ayahnya Daniel adalah orang yang tegas dan sayang terhadap keluarganya, maka dari itu langsung saja Simon pun diinterogasi olehnya dengan beberapa pertanyaan, yaitu apakah Simon berasal dari Apollon dan bagaimana bisa Simon menemukan tempat ini. Dengan rasa takut yang sangat amat mendalam karena melihat wajah dari ayahnya Daniel, kemudian dijelaskanlah oleh Simon bahwa dirinya kabur dari adiknya dengan cara melompat dari atas jembatan ke sungai, lalu ditemukan oleh Daniel dalam keadaan pingsan di tepi sungai. Oke, ayahnya kita panggil saja Sugiono. Setelah mendapati jawaban atas interogasinya, maka Sugiono mengambil kesimpulan setelah Simon sanggup pergi dari sini, atau katakanlah pulih, entah itu dari traumanya atau apapun itu. Simon diharuskan untuk pergi dari sini, alasannya yaitu tidak ingin membawa keluarganya masuk ke dalam sebuah permasalahan yang kini tengah dihadapi oleh Simon. Selama di sini Daniel dan Luna disuruh untuk mengawasi seorang Simon karena ditakuti Simon berbuat yang enggak-enggak. Hal seperti ini sangat wajar dilakukan oleh siapapun termasuk Sugiono. Pada obrolan ini keduanya saling berbagi cerita, baik itu kebahagiaan ataupun kesedihan. Simon sendiri saat ini tengah bersedih karena adik satu-satunya kini berada di jalan yang antah berantah, serta yang menjadi beban pikirannya saat ini virusnya ada di mana-mana. Flygtede du for din bror? Fordi det var jeg nødt til. Jeg vil aldrig flygte fra min familie. Jeg vil udslette virusen. Men han tror ikke på, at den kan forsvinde. Men det kan den. Hvad mener du? Jeg kan vise dig det. Men du må ikke sige noget til nogen. Hvor skal vi hen? Bare kom. Du skal bare være stille. Det er over det hele. Ja, men det kommer aldrig tættere på. Pas lige på. Det er blomsten. Jamen, hvordan er det? Shit. Hvad for? Vi skal skynde os tilbage.
ketika Rasmus tengah memusatkan fokusnya pada hal lain. Sesaat setelah itu datang Martin. Singkat cerita, Martin yang ditahan oleh Rasmus. Dirinya masih percaya bahwa Simon masih hidup dan ia ingin mencarinya. Namun keyakinannya Martin dipatahkan oleh Rasmus setelah Rasmus memberikan pelacaknya untuk dapat melihat keberadaan Simon. Men der er ikke noget. Sayangnya alat yang sebelumnya digunakan oleh Simon saat ini sudah mati sehingga map tersebut tidak dapat mendeteksi saat ini Simon berada di mana. Mirisnya Martin, Rasmus beserta yang lainnya harus menerima sesuatu yang bukan faktanya. Tentunya ini menjadi kesedihan yang sangat amat mendalam bagi Martin doinya. Alasan Rasmus menahan Martin di Apollon karena Martin adalah orang yang baik dan ia mengharapkan Martin menjadi bagian dari dirinya atau seperti dirinya sehingga Martin tidak perlu lagi yang namanya mencemaskan virus yang menyebar semakin kuat. Setelah mengetahui bahwa Vi adalah manusia kedua yang hidup berdampingan dengan virus, maka ia kini setuju bergabung dengan Stan untuk mencari cara bagaimana virusnya masuk ke dalam tubuh tanpa menyentuh. Pasca pengecekan, Sarah dan Rasmus sepakat akan menemui orang-orang yang mengalami sakit parah dan di area karantina. Hal itu dimaksudkan untuk memotivasi bahwa mereka sebentar lagi akan bisa hidup seperti Rasmus dan Sarah. Måske sover de alle sammen. Så må vi vække dem. De alle sammen. Yap, kini Stan tengah menyaksikan siaran secara langsung daripada proses memasukkan virus ke dalam tubuh, namun di setiap percobaannya selalu saja gagal. Sesaat setelah itu dengan menyampaikan atas apa yang ia lihat dengan menggunakan nada tinggi, dan jika Stan tidak menghentikan tindakan itu maka Rasmus akan membunuhnya. Meski dalam situasi seperti ini Stan tetap tenang serta Stan mengatakan jika Rasmus membunuh dirinya maka dapat dipastikan Rasmus tidak akan tahu cara kerjanya. Juga cara Rasmus menginfeksi Sarah dengan virus itu tanpa membunuhnya. Karena tidak ada pilihan lain maka Rasmus memutuskan untuk tidak membunuhnya lalu pergi dengan perasaan kebal, lalu pergi dengan perasaan kesal. Scene lalu kemudian berpindah dengan Simon yang tengah bersembunyi untuk mencari tahu apa yang ingin dilakukan oleh Daniel. Sementara itu Vi mencoba mencari tahu lebih dalam tentang virus itu dan bagaimana bisa Rasmus beserta Sarah bisa hidup berdampingan dengan virus. Di tengah kerjanya Vi tidak ingin diganggu, bahkan untuk hanya sekadar mengambil air minum pun ia membangunkan Patrick. Har du ikke siddet hjemme og glas vand? Jeg er sygt tørstig. Jeg tror, jeg drømte, jeg var med i en boksekamp. Jeg ved ikke. Vandet løber over. Åh, ja, shit. Lad det lige løbe. Vent lige. Flød over, fordi der var vand i glasset i forvejen. Hvad fanden snakker du om? Ja, glasset skal være tomt. Ja. Tomt, ellers så flyder vandet over. Kan du ikke se det? Det var derfor Sarah, hun overlevede. Altså, jo. Du er fantastisk. Sarah, hun havde ikke noget immunforsvar. Så derfor mødte virusen ikke nogen modstand. Det er lidt ligesom, hvis man finder en ledig parkeringsplads. Bare flyt ind og gør sig til en del af hende. Ja, så jeg tror godt, at Apollon kan gå i gang nu. De skal ikke bestemme, hvem der skal overleve. Det skal ikke være Apollon. Det skal vi. Okay. Hvem tænker du så skal være den første?
Pasca kehilangan Simon doinya, hal itu membuat Martin putus asa. Putus asanya Martin sendiri akan dilakukan dengan mendapatkan virus, yakni menjadikan posisi dirinya menjadi seperti Rasmus. Tentu jika hal itu benar-benar terjadi, kemungkinan nantinya akan ada kontroversi di antara Simon dan Martin. Itu pun jika keduanya bertemu. Kembali dengan Simon yang berusaha mencari tahu apa yang tengah dilakukan oleh Daniel. Jeg er med. Det er jeg glad for. Simona? Hvad fanden laver du her? Blomsten. Prøv at du skal ikke være her. Daniel, stop min bror. Vi Du kan skal ikke stoppe. stoppe noget som helst. De andre må ikke se dig. Kom nu. Det er for sent. Ud. Kom med hendes liv. Ud. Så blomsten. Hvis I har noget, der kan slå virusen ihjel. Di sini Simon menceritakan hal yang ia ketahui tentang Apollon. Juga ia tidak lupa menceritakan bahwa di dalam tubuh adiknya terdapat virus dan adiknya saat ini mempunyai rencana ingin menularkan ke semua orang, yakni agar menjadi seperti adiknya. Mengetahui bahwa ada sesuatu yang bisa membunuh virus itu, kemungkinan hal itu juga bisa diterapkan ke adiknya. Simon juga menyadarkan untuk membasmi virus itu hingga dalam jangkauan yang luas dan bukan di sini saja. Karena menurut Sugiono ini bukanlah diskusi dan untuk melindungi keluarganya, maka Sugiono memutuskan untuk Bror har virusen i sig, at han vil prøve at smitte alle andre. Over på den anden side af muren er alting ved at blive sort af virus. Ikke. Du kan ikke Det er ikke til diskussion. Bare sådan hen. Hun er her. Jeg kan ikke risikere, at du røber vores hemmelighed. Står du der? Nødt til at beskytte min familie. Det er jeg ked af. Far! Løb! Løb! Løb, Simona, løb! Scene lalu kemudian berpindah dengan Daniel bersamakan dengan keluarganya, termasuk adanya sang pacar di situ. Dimana ketika itu wabah virus belum melanda, Daniel bersamakan dengan keluarganya memutuskan untuk berlibur di sebuah tempat yang antah berantah, alias tempat yang sangat terpencil, jauh dan sulit terjamah. Awalnya keluarga ini berbahagia, namun kebahagiaan itu berubah ketika hadirnya hujan. Så Luna. Får den ikke mere. Hej så. Hej. Setelah lama tinggal di antah berantah, sang pacar memutuskan untuk pergi dari sini, yang dimana kepergiannya tersebut kepergok oleh Daniel. Mirisnya pacarnya Daniel pergi membawa seluruh makanan yang ada, serta tidak menyisakan sedikit pun untuk Daniel ataupun keluarga. Pacarnya kita panggil saja Ririn. Alasan Ririn pergi dari sini adalah karena keluarga ini terlalu banyak, yakni dengan keseluruhannya berjumlah 5 orang termasuk dengan Ririn. Sementara stok makanan sendiri hanya terbatas. Sungguh itu adalah suatu keegoisan dengan lebih mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Segera setelah itu Sugiono pun datang kemudian menyuruh untuk Ririn segera mengembalikan makanannya. Akan tetapi permintaan itu ditolak oleh Ririn untuk kemudian dia memutuskan untuk kabur. Hey, far! For helvede!
Far! Far, stop! Stop, far!